Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia dengan NIM 8773040095. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang gaya meliputi gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya pada suatu benda. Praktikum yang pertama yaitu gaya listrik statis. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Kita gunakan modul praktikum IPA di SD sebagai panduan, kemudian sisir plastik, potongan-potongan kertas, lalu rambut yang tebal dan kering. Pada praktikum kali ini cara kerjanya yaitu dengan menggesekkan sisir pada rambut yang kering dan tebal kurang lebih selama 1 menit. Jika sudah, kita dekatkan dengan potongan kertas. Nah, dapat kita lihat potongan kertas tersebut ada yang naik ke sisir, ada yang menempel, bahkan ada yang mengikuti gerak sisir. Hal ini disebabkan oleh gaya listrik statis yang diperoleh dari gesekan rambut. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa setelah kita gosokkan sisir ke rambut yang agak tebal dan kering, kemudian didekatkan dengan potongan-potongan kertas, yang terjadi yaitu potongan-potongan kertas akan tertarik ke arah sisir plastik. Hal itu disebabkan karena sisir plastik sudah mengandung atau bermuatan gaya listrik setelah digosokkan ke rambut. Praktikum yang kedua yaitu gaya magnet. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Yang pertama kita siapkan adalah magnet batang, kemudian jarum jahit, aluminium, seng, seutas benang jahit, potongan plastik, dan kertas. Mari kita lakukan percobaan pertama dengan mendekatkan magnet pada jarum jahit, dan yang terjadi adalah jarum jahit tertarik dan menempel pada magnet. Selanjutnya, kita dekatkan magnet dengan aluminium. Dapat kita lihat aluminium tertarik dan menempel pada magnet. Selanjutnya, kita dekatkan magnet dengan seng. Dan yang terjadi adalah seng tertarik dan menempel pada magnet. Selanjutnya, kita dekatkan magnet dengan benang jahit. Dan yang terjadi adalah benang jahit tidak tertarik pada magnet. Selanjutnya, kita dekatkan magnet dengan potongan plastik dan potongan kertas. Dan yang terjadi adalah plastik dan kertas tidak tertarik dengan magnet, sehingga tidak menempel. Berikut ini adalah hasil pengamatan terhadap gaya magnet. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jarum jahit, seng, dan aluminium tertarik oleh magnet karena benda-benda tersebut mengandung sifat magnetis. Sedangkan pada benang jahit, plastik, dan kertas tidak tertarik oleh magnet batang. Praktikum yang ketiga yaitu gaya gesek. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Pada praktikum kali ini kita siapkan neraca pegas dan plastisin atau balok kayu. Kemudian kita letakkan sebuah balok kayu atau plastisin di atas meja. Kaitkan ujung neraca pegas pada balok atau plastisin dan tariklah neraca pegas ke arah kanan perlahan-lahan. Dan catat penunjukan pada skala neraca pegas. Tarik terus sampai balok bergerak dan catat berapa gaya yang diperlukan untuk bergerak. Yang diamati yaitu keadaan balok sebelum bergerak, saat akan bergerak, dan sesudah bergerak. Berikut ini adalah pengamatan gaya gesek, di mana keadaan balok atau plastisin sebelum bergerak adalah 0 Newton, saat bergerak yaitu 1 Newton, dan sesudah bergerak menunjukkan 0,6 Newton. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar, dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin. Selanjutnya, praktikum keempat yaitu gaya pegas. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Pertama, kita timbang beban seberat 20 gram. Kemudian, ambil seutas karet gelang, gantungkan pada salah satu ujungnya pada statif.
Gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi, yaitu 20 gram. Cara kerja praktikum ini yaitu kita tarik beban ke bawah, dan setelah ditarik, beban akan memantul ke atas, di mana karet yang semula kita tarik panjang akan kembali ke ukuran semula. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa benda yang digantung pada karet gelang, apabila ditarik ke bawah, maka panjang karet akan bertambah. Dan apabila dilepaskan, panjang karet akan kembali seperti semula. Hal ini disebabkan karena adanya gaya pegas. Praktikum yang kelima yaitu gaya berat. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Pertama, kita siapkan statif dan juga penggaris. Jangan lupa kita beri tambahan beban. Yang pertama yaitu 18 gram, beban kedua 25 gram, beban ketiga 85 gram, beban keempat 95 gram, dan beban kelima 200 gram. Pertama, kita ukur panjang karet mula-mula yaitu 8 cm. Kemudian kita tambahkan beban sebesar 18 gram dan kita lihat bahwa karet bertambah panjang menjadi 8,5 cm. Setelah itu kita rubah beban menjadi 25 gram dan kita amati bahwa panjang karet mencapai 9 cm. Selanjutnya kita rubah beban menjadi 85 gram dan dapat kita lihat bahwa panjang karet mencapai 9,5 cm. Selanjutnya kita ganti dengan beban keempat yaitu 95 gram dan kita amati bahwa karet bertambah panjang menjadi 10 cm. Selanjutnya kita ganti beban dengan berat 200 gram. Kemudian kita amati dan kita lihat bahwa panjang karet berubah panjangnya menjadi 15 cm. Jangan lupa untuk selalu mencatat perubahan besaran beban dan juga panjang karet. Berikut ini adalah hasil pengamatan gaya berat, di mana panjang karet mula-mula adalah 8 cm. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin berat benda yang diterima, maka karet gelang akan semakin memanjang, dikarenakan adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Setiap benda memiliki gaya berat atau gaya gravitasi. Berat gaya gravitasinya tergantung berat pada benda tersebut. Selanjutnya adalah praktikum ke-6 yaitu perpaduan gaya. Berikut ini adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Pada praktikum ini kita siapkan 2 neraca bekas dan 1 balok. Kemudian kita kaitkan 2 neraca bekas tersebut. Kita lakukan percobaan dengan menarik kedua bekas, di mana sebelah kanan adalah N1, sebelah kiri adalah N2. Pada percobaan pertama menghasilkan N1 yaitu 1,1 Newton, sedangkan N2 1,3 Newton. Pada percobaan kedua, setelah ditarik dapat dihasilkan N1 yaitu 1,5 Newton, sedangkan N2 1,3 Newton. Pada percobaan ketiga, N1 menghasilkan 1,1 Newton dan N2 menghasilkan 1,1 Newton. Pada percobaan keempat, yaitu menghasilkan N1 sebesar 1,3 Newton dan N2 1,1 Newton. Yang terakhir yaitu percobaan kelima, menghasilkan N1 0,9 Newton dan N2 1 Newton. Berikut ini adalah hasil pengamatan perpaduan gaya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketika dua gaya dengan besaran yang berbeda bekerja pada suatu benda, efek yang dihasilkan tergantung pada keseimbangan antara gaya-gaya tersebut. Jika gaya yang lebih besar tidak dapat mengatasi hambatan seperti gaya gesek, benda tersebut dapat tetap diam. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.